Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Rektor yang sudah mengundang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dosen. Dan alhamdulillah berbahagia sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua di pagi hari ini. Mohon maaf saya berada di negara tetangga yang sedang juga geliat hidrogennya lumayan kenceng gitu ya. Sudah sampai penggunaan bis hidrogen, lalu mobil hidrogen, dan terakhir baru di-launch adalah tram hidrogen. Ini luar biasa, sepertinya kita harus sedikit ngebut ini ya. Jadi acara pada pagi hari ini menjadi pembuka wawasan untuk Bapak Ibu semua yang mungkin belum familiar ataupun belum mengetahui. Ini sambil saya share, mungkin slide-nya sudah kelihatan ya untuk ini halaman pertama. Lihat, Prof, jelas sekali. Ya, ini saya share tentang bagaimana kita ingin berperan ya. Indonesia sepertinya harus nih segera masuk ke hydrogen supply chain di wilayah Indonesia, di Asia Tenggara maupun global. Karena kondisi kita sudah juga mulai terkepung oleh aktivitas-aktivitas dari negara-negara lain. Sementara anomali cuaca yang tadi sudah disinggung Pak Rektor itu benar-benar akan berdampak sekali. Kalau kita lihat dari laporannya NASA ini kan sampai 2022 ini sudah mulai memerah dan kita berada di range orange ini di sini. Nah, ketambahan lagi mungkin akan ada kebakaran hutan dan lain sebagainya, itu benar-benar memperburuk emisi yang ada di kita di Indonesia terutama. Nah, Bapak Ibu semua, net zero kita itu kapan sih? Sebetulnya berbagai negara waktu itu sudah ada perjanjian Paris, selalu komitmen tentang national determined contribution. Jadi sudah ada komitmen untuk menurunkan suhu di bumi secara kolektif, semua masif gitu ya. Dan ini perjanjiannya banyak sekali. Sampai dengan komitmen beberapa negara untuk melakukan pembersihan emisinya sampai dengan net zero. Net zero itu ya gampangannya tuh 50-50 lah ya. Kalau 50% masih mengotori, 50% harus sudah membangun hijaunya gitu. Jadi sudah harus dipakai. Nah, itu 2050. Sedangkan Indonesia menetapkan dirinya 2060. Nah, upaya yang sudah dilakukan pemerintah ini kan banyak sekali ya, selain electric vehicle, mengurangi transportasi, lalu mungkin di sawit ya, yang kita kan mempunyai perkebunan sawit yang banyak sekali sehingga aktivitas untuk menggunakan biodiesel, lalu zero waste di industrial palm oilnya itu sudah banyak dilakukan oleh berbagai industri. Nah, ini upayanya sangat masif dan mudah-mudahan ini bisa terus bergulir karena upaya ini bukan hanya milik pemerintah ya, harus kan ada usernya kita semua gitu. Jadi kita harus juga mendorong dan menggunakan melakukan apa yang seperti disarankan oleh pemerintah. Nah, critical issue yang pada masa transisi ke arah net zero, di mana kita harus mengimplementasikan renewable energy itu lebih cepat, yaitu masalah teknologi, aksesnya, dan dana. Biasanya dana ini menjadi satu komitmen yang penting juga. Dan tentu saja bantuan luar negeri itu sangat penting. Nah, sekarang sedang dibahas kan JETP ya, dana JETP ini kita melihatnya itu keuangan yang dipinjamkan gitu. Ternyata bukan sepenuhnya grant gitu ya. Jadi itu yang mungkin sedang pemerintah negosiasikan. Dan kalau saya melihatnya, kalaupun itu investasi ataupun pinjaman ataupun kontribusi kita sendiri, kita harus melihat size-nya, lalu kondisi lapangan kita itu kan kita yang tahu sendiri ya, desentralisasi energi. Jangan terlalu banyak konsultan asing lah. Nah, konsultan asing kan biasanya nggak paham-paham banget sama Indonesia gitu ya. Nah, sehingga kontribusi kita sendiri itu harus kita yang menentukan.
Nah, kita harapkan ada teknologi transfer terutama ya. Kalau dari internasional ada teknologi transfer ataupun kita create sendiri inovasi yang ada di kita. Dan yang pasti banyak sekali investasi yang akan hadir itu harus menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang baru. Jadi industri kita itu masif gitu. Kalau tadi disinggung dulu BPPT zaman 1980 saya juga terkagum-kagum ya, ada desa solar PV gitu ya, dan sampai sekarang industrinya baru mau mulai bergeliat. Jadi itu sudah berapa 50 tahun yang lalu ya. Nah, ini harus kita sikapi dengan baik karena pada saat ini di bonus demografi kita juga sudah berjalan, peaknya 2030. Nah, tinggal 6 tahun lagi. Lalu upaya kita untuk dekarbonisasi apa? Bagaimana? Nah, yang paling banyak emisinya itu kan ada di 2 sektor ya. Terbanyak yaitu transportasi dan juga sektor industri. Di industri sendiri ada industri baja, industri semen yang paling banyak juga ya. Ini industri-industri yang besar sekali mengeluarkan emisi, lalu petrochemicals. Nah, pemerintah harus memperhatikan nih balancing antara teknologi, kebijakannya dan juga insentifnya. Memang negara-negara lain pada saat kita mengintroduce whatever itu hidrogen juga, insentifnya masih ada. Jadi positioning insentif ini harus benar juga diterapkan. Nah, sembari kita sudah terlalu terbiasa menerima insentif untuk fosil gitu. Kalau Bapak Ibu semua masih menggunakan minyak ini ya fosil di kendaraan masing-masing, masih ICE combustion engine, itu Bapak Ibu menerima semua insentif dari pemerintah loh. Nah, ini pemerintah juga harus berpikir ini mulai dikurangi sedikit-sedikit mau ke arah renewable energy gitu. Jadi kita sama-sama lah. Kalau di luar juga harga bensin itu kan naik turun ya, persis sama dengan kondisi harga dunia gitu. Jadi ini juga harus dinotate oleh kita semua. Kita sudah terlalu dimanja banyak hal oleh fosil, makanya kalau kita sudah very polluted ya kita harus berjuang untuk bersama-sama mengubahnya. Nah, emisi per kapita itu kalau Indonesia dilihat di sektor sini nih, di tengah sebelahnya India sama Amerika mana selatan ya, Amerika Selatan, lalu wilayah ya Asia Afrika masih di sini. Tetapi yang paling banyak itu adalah Middle East dan Australia. Nah, saya mencermati Australia. Ini beberapa aktivitas di Australia tentang hidrogen juga sangat masif sekali, sehingga ini yang membuat kita harus melihat benar situasi seperti ini. Nah, di mana kalau tadi menyinggung net zero, Indonesia kan 2060 ya net zero emisinya. Yang lain ini kebanyakan 2050. Nah, India itu 2070. Jadi 10 tahun lebih lambat daripada kita, tetapi saya rasa ini juga harus diperjuangkan ya. Indonesia 2060 juga komitmen dari sekarang harus sudah mulai digalakkan, karena bauran energi yang selama ini ada ya, potensial renewable energy kita banyak sekali, udah semua menyampaikan seperti itu. Tapi akselerasinya nih untuk renewable energy, insentif pemerintah ataupun keberpihakan ini belum ada. Nah, bukan belum ada ya, mungkin masih harus ditambahkan lagi gitu kalau saya melihatnya, karena kalau kita melihat dari sisi hidrogen, kalau Bapak Ibu pernah mungkin nanti menggoogling hidrogen itu bagaimana, hidrogen itu bisa diproduksi dari berbagai renewable ini dan sekaligus bisa diproduksi juga dari batu bara, dari gas alam ya, gas alam paling banyak sekarang yang masih ada karbonnya. Nah, kita bisa saja main dari situ gitu. Main dari situ asal batu baranya tidak dibakar langsung gitu ya, tetapi dikonversi dulu menjadi gasifikasi lalu diliquidkan. Nah, ini metode-metode ini yang mungkin perlu kita galakkan sehingga pengurangan emisi dari batu baranya ini bisa berkurang signifikan gitu. Walaupun itu menggunakan proses carbon capture ya. Nah, bagaimana transisi energi ke arah sana untuk penempatan renewable energy, terutama untuk isu hidrogen, itu saat ini sedang
buatkan satu konsep untuk mensupport energi storage system dari renewable energy. Lalu perubahan dari feedstock di industri, yaitu menggunakan grey, tadi bukannya green ya, tetapi grey atau blue itu sudah luar biasa. Jadi itu harus kita upayakan. Jadi bukan direct usage gitu. Nah, energi carrier harus juga diproduksi untuk lebih clean. Jadi arahnya itu ke clean technology, clean energy. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini peta yang ada di dunia ya. Peta yang ada di dunia. Sekarang masing-masing negara sudah mulai sounding bahwa mereka sudah punya loh hidrogen. Saya mau ekspor gitu. Tolong dibeli. Nah, ini sudah banyak yang menyuarakan begitu, termasuk Australia dan termasuk Afrika. Kalau Amerika Selatan mau mensuplai ke Amerika Utara, kalau wilayah Afrika mau mensuplai ke Europe, ya, itu peta-peta ini sudah mulai banyak ada. Dan kalau kita di wilayah Asia, ini kita belum bergerak nih, ya, belum bergerak. Padahal off-taker kita yang utama itu ada di wilayah sini, yaitu Jepang, Korea, dan sedikit China, ya, itu merupakan off-taker terbesar dari hidrogen terutama, karena mereka sudah menyatakan bahwa net import, gitu. Jadi membutuhkan energi yang didatangkan dari luar yang lebih murah. Nah, positioning Indonesia itu sangat luar biasa sekali untuk bisa menghadirkan hal tersebut. Kita punya sumber energi dari berbagai macam tempat ya. Kalau dilihat dari pulau ini, saya membayangkan wah ke depan kalau kita bisa menggunakan gas alam nih, geothermal dan sebagainya, kita bisa memproduksi hidrogen ya dari renewable, itu kita bisa membuat transportasi di Jawa dan Sumatera ini menggunakan hidrogen. Lalu di wilayah Indonesia Timur karena potensi intensitas cahayanya jauh lebih besar, sehingga penggunaan atau penggunaan solar PV-nya lebih masif, dan dari solar PV kita bisa menghasilkan hidrogen dengan proses elektrolisa. Nah, lain lagi dengan di Kalimantan. Kalimantan kita punya hidro yang besar ya. Ini saya berada di Sarawak. Nah, saya kemarin diskusi nih sama Sarawak Energi banyak hal tentang ketahanan energi mereka. Mereka disuplai dari sungai. Jadi semua 75% dari hidro dan 20% dari solar, lalu 5%-nya dari coal. Jadi gitu. Jadi Sarawak ini sudah tinggal dikit lagi tuh konversi 5%-nya batu bara. Jadi dia mungkin akan paling cepat, negara bagian yang akan paling cepat net zero ini ya, malah sudah negatif ya. Kalau komposisinya seperti itu. Maaf, tadi bukan solar ya, 20%-nya itu natural gas. Nah, potensi ini kan Sarawak ada di sini ya, di atas kita di sini ya. Nah, di sini baru ada Sabah sama Brunei. Nah, kita di Kalimantan itu punya potensi yang sangat besar dari Kayan River. Ini sedang dibahas ini dari berbagai big company sedang membahas ini untuk bisa menghadirkan hydro power ya. Tetapi demand-nya harus kita sesuaikan juga. Nah, mungkin nanti dengan pertumbuhan adanya IKN di sini bisa ada pengguna untuk hidrogen. Dan saya juga melihat banyak sekali aktivitas yang sekarang mulai banyak studinya, termasuk di Sulawesi juga begitu, penggunaan hidro dan geothermal itu juga sudah mulai masif digunakan, dan ini semua masuk ke dalam gridnya PLN ya. Nah, namun dari situ pun kita bisa membuat proses elektrolisa, jadi listriknya bisa yang dari green ini bisa digunakan untuk memproduksi hidrogen dan untuk bisa digunakan juga untuk memproduksi amonia. Nah, di wilayah timur juga begitu, ada Membramo ya. Di sini juga ada kajian dulu BPPT pernah membuat kajian tentang Membramo River zaman Pak Habibie itu bisa digunakan, sudah membangun PLTA, lalu PLTA-nya menggunakan elektrolisa menghasilkan hidrogen, lalu hidrogen reaksikan dengan CO2 dan dari natural gas, lalu
menghasilkan metanol, dan studi-studi itu sudah banyak sekali, namun demand-nya belum ada. Jadi memang creating demand itu menjadi problem yang sangat fundamental ya. Nah, dari situ potensi kita, intinya kita sangat bisa memproduksi hidrogen ya dari berbagai tempat ini, dan bisa melahirkan amonia karena kita sudah ekspor lumayan ya untuk amonia. Dan dari sini Indonesia itu bisa masuk ke Global Hydrogen Hub. Dan saya rasa pada saat kita membuat atau berkomitmen untuk masuk ke Hydrogen Hub tingkat internasional, itu ekosistemnya harus kita lahirkan. Jadi pembangunan ekosistem sendiri di Indonesia juga ada untuk meng-create market juga untuk tidak hanya ekspor tetapi juga internal domestic market. Nah, dari situ kenapa tadi saya menyinggung masalah investasi, harus ada transfer teknologi, harus melahirkan pertumbuhan ekonomi, penguasaan teknologi kita membuat dan breakthrough untuk manufacturing industry itu harus dikuatkan. Karena penopangnya hanya itu. Kalau untuk melahirkan ekonomi yang kita harapkan lahir dari industri dengan penggerak bonus demografi kita gitu ya. Jadi big view-nya seperti itu. Dan kita harapkan ada komitmen dari berbagai macam stakeholder untuk melahirkan ekosistem hidrogen ini. Nah, di negara kita sudah banyak sekali planning ya. Planning khususnya ini kalau untuk IKN sudah disebutkan di Bappenas, kita sudah mempunyai energy structure di Nusantara itu tahun 2038 akan menggunakan hidrogen 20% dan 2045 akan menggunakan hidrogen 80%. So, apa yang bisa kita bangun nih, apa yang bisa kita gunakan nih gitu ya untuk itu. Nah, dari fase transisi energinya pun sudah disebutkan. Jadi kalau dulu saya 20 tahun yang lalu menyuarakan banyak hidrogen, oh saya bikin fuel cell loh ini untuk masa depan, untuk untuk energi alternatif begitu ya. Belum ada yang melirik ke hidrogen. Nah, waktu itu meminta untuk itu istilah hidrogen itu dimasukkan ke dalam outlook energi pun banyak yang menolak. Jadi saat ini alhamdulillah sudah ada ya, bahkan di National Energy Planning kita sudah menyebutkan green hydrogen, green ammonia ya, nanti Mas Firman bisa sharing tentang green ammonia, itu sudah disebutkan di dalam Bappenas Planning, jadi ini dari Bappenas dan masih to be discussed. Walaupun begitu ini tidak hilang ya, karena di rencana undang-undang EBET yang sekarang lagi dibahas di DPR juga sudah menyebutkan hidrogen. Nah itu saya sebagai penggerak dari dulu merasa berterima kasih sekali ya, karena semua sudah melek nih tentang hidrogen dan Pak Rektor tadi menyebutkan lagi booming gitu ya. Tapi itu luar biasa. Jadi kita harapkan ini akan terus-menerus ada. Nah, Indonesia sangat perlu National Hydrogen Strategy untuk mengundang investor itu juga masuk ke kita ya. Jadi saat ini roadmap hidrogen yang diperlukan adalah mengenai penggunaannya, lalu lokal komponennya industri seperti apa, lalu apakah gimana kita cara membuat satu roadmap untuk mengkonversi electron to molecules. Jadi istilah di internasional begitu. Electron to molecules ini artinya dengan sumber listrik kita itu kan elektron ya, sumber listrik itu elektron, lalu dengan elektrolisa menghasilkan molekul hidrogen dan molekul oksigen, lalu dikonversi lagi menjadi petrochemicals atau amonia dan chemicals yang lain, itu istilahnya molekul. Nah, map ini mengandung arti bahwa transportnya akan bagaimana nih? Kita negara kepulauan kalau punya komitmen terhadap global, kan? Tadi kita harus memikirkan transportnya. Oh, transportnya harus dengan pipa kah? Harus dengan tanker liquid kah gitu ya? Itu semua harus ada dan mungkin dikirim dengan bentuk amonia gitu. Jadi sebagai energi carrier. Nah, map ini harus detail nanti di National Hydrogen Strategy roadmap yang dibuat oleh kita BRIN sudah mengajukan ya menendang gitu roadmap ini yang berisi peta
Tetapi ini masih juga kurang detail, jadi ini kita serahkan ke ESDM untuk nanti bisa dibahas lebih detail lagi, dan sekarang sedang dibahas. Nanti kalau ada Bapak dan Ibu masukan boleh langsung komunikasi juga dengan saya, akan kita proses ajukan juga, karena masih diskusinya masih banyak sekali ya dengan teman-teman ITB juga. Nah, di sini di dalam konsep yang kita ajukan dengan pembahasan roadmap ini, kita memberikan proyeksi bahwa hingga 2035 orientasi market ekspornya itu harus dikembangkan dulu, karena domestik belum begitu banyak. Tapi domestik sudah mulai nih dengan demonstration scale. Jadi demonstrasi untuk memahami hidrogen itu seperti apa, high pressure seperti apa, lalu tidak ada ketakutan ya, itu hydrogen itu safety loh. Nah, isu-isu itu harus memang dikembangkan, dan harus juga step by step kita lakukan di domestik, sehingga nanti kita akan bisa meng-create domestic market. Nah, ke depan di tahun 2050 kita harapkan global scale sudah bisa masuk, dan kita juga sudah mulai masuk ke dalam sudah berkontribusi di global scale supply chain, dan kita pun sendiri menggunakan hidrogen secara masif sehingga net zero-nya itu bisa tercapai. Nah, ini proyeksi kuantitas di hingga 2060 kita memerlukan 40 giga. Nah, kalau kita melihat map secara utilisasi atau penggunanya ya, hidrogen itu bisa digunakan di berbagai macam tempat. Jadi sebagai power generation seperti tadi disinggung tentang combustion hydrogen ya, di sini hydrogen untuk pembakaran atau heat demand itu ada di sektor power generation ataupun sektor industri. Jadi ada dua tempat boleh membakar hidrogen, karena justru kalau kita membakar hidrogen nggak ada karbon gitu ya. Jadi sedapat mungkin kita menghilangkan C-nya gitu. Dan hidrogen bisa dibakar, hidrogen bisa dikonversi menjadi listrik ya dengan fuel cell, sehingga transportasi kendaraan listrik pun masif dengan sumber dari hidrogen, dan nantinya akan masuk ke marine, akan masuk ke tram. Ini di Sarawak sudah ada tram nih, tapi masih uji coba ya. Jadi baru saja di launching tahun ini. Tapi kalau untuk bis sama mobilnya sudah 4 tahun gitu. Jadi lumayan ini juga, mereka sudah on the road. Jadi perubahan regulasinya sudah kelar ya. Dan ini sangat menarik sekali. Juga penggunaan hidrogen terutama di industri fertilizer. Jadi pupuk kita itu menggunakan hidrogen yang sangat banyak pada saat ini. Saat ini total di kita itu 1,8 juta ya per tahun, dan itu paling banyak hidrogennya dipakai untuk pupuk. Ke depan akan tumbuh menjadi sampai dengan 32 juta ataupun 33 juta per tahun dan seterusnya. Dan prediksi kita juga penggunaan nanti di residential atau power generation stationary ya. Stationary ini juga nanti akan banyak tumbuh pada saat kita juga mungkin menggantikan diesel kita yang ada di remote area dan lain sebagainya, ataupun di rumah-rumah. Nah, National Hydrogen Strategy sedang dibahas oleh SDM, kita tunggu ya. Mudah-mudahan ini bisa segera di launching, dan saya rasa semua industri juga sedang menunggu ini karena ini patokannya untuk bisa memantapkan investasi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan masuk ke sedikit ranah riset nih ya, karena di sini ada teman-teman dari universitas, dari adik-adik mahasiswa dan sebagainya. Kalau tadi saya bicara policy, sekarang bicara inovasinya ya. Dan di sini ini H2O. H2O kalau di kita sebut prosesnya elektrokimia, itu kalau kita mereaksikan gas hidrogen dan gas oksigen itu menjadi H2O. Nah, H2O sendiri kalau dikasih listrik, diberikan listrik, dia akan terpisah dengan yang kita sebut proses elektrolisa. Nah, ini dua hal yang berbeda, tetapi bisa dilakukan saling bergantian. Nah, itu dengan teknologi fuel cell, ya. Namanya reverse fuel cell. Jadi yang kiri itu proses di dalam fuel cell, yaitu gas direaksikan gitu menjadi H2O. Kalau yang sudah berbentuk air diberi listrik, dipisah menjadi gas hidrogen dan oksigen. Nah,
hati-hati kalau di mana kemungkinan meledaknya itu ataupun kemungkinan salah salah penanganan ya. Ini juga experience ya. Saya pun pernah mengalami satu ledakan-ledakan kecil gitu di proses fuel cell. Tapi saya sebut ledakan, tapi kalau di proses kimia kan itu memerah gitu aja doang ya. Jadi nggak terus boom gitu, bukan begitu. Tapi harus memperhatikan nih komposisi hidrogen dan oksigen kalau bertemu itu ada explosion ya. Tetapi itu ada komposisinya. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi berdasarkan pengalaman, alhamdulillah nggak masalah. Nah, Bapak Ibu semua, key teknologinya kenapa saya tadi menyinggung 2 molekul itu karena key teknologinya ya cuman ada di sini, yaitu fuel cell sama elektrolisa. Jadi di 2 proses ini ya itu bisa digunakan. Kalau fuel cell bisa digunakan untuk transport ya, untuk macam-macam lah, untuk power generation, untuk transportation, untuk pencatu daya, intinya pencatu daya, mau baterai kecil mau baterai besar juga fuel cell juga bisa begitu asal ada gasnya ya. Nah dan kalau di proses elektrolisa itu hidrogen dan kita bisa memproduksi hidrogen dari proses elektrolisa ini dengan renewable. Nah kalau renewable itu sekarang problemnya adalah intermittent atau dia hanya ininya ya, ada yang wind turbine malam hari, hidro juga bisa malam hari dan siang hari, tapi kalau fotovoltaik hanya bisa siang hari ya. Intermittency ini bisa kita kombinasikan dengan elektrolisa untuk bisa menghasilkan men-storage energinya dalam bentuk hidrogen, dan hidrogen itu kita konversi dengan fuel cell untuk menjadi sumber listrik lagi. Nah, ini banyak sekali kegunaannya, dan hidrogen bisa digunakan di combustion, di industri tadi ya, di chemical industry, di ranah-ranah ini untuk industri itu sangat banyak sekali. Jadi intinya fossil based economy bisa diganti hydrogen based economy gitu, yang lebih tidak ada C-nya. Nah, Bapak Ibu semua, ini maaf kok loncat-loncat, tak pikir ini ada grafiknya ya. Nah, ini fuel cell. Ini stack fuel cell yang merupakan lembaran-lembaran seperti ini. Kalau ada yang belum tahu, hidrogen itu masuk ya, hidrogen gas itu masuk lalu dipecah menjadi elektron dan bertemu dengan oksigen dari udara, lalu menjadi H2O yang menjadi ekses atau limbahnya. Nah, fuel cell ini kenapa diminati? Karena kita bisa membuat stack-nya itu sekehendak kita. Mau 100 watt, mau 200, mau 1 kilowatt, mau 1 mega juga bisa. Dan partnya hanya seperti ini, seperti lapisan begini. Dan dia tidak bersuara, ya, tidak seperti genset yang sangat bising. Silent genset aja masih bising kalau menurut saya, karena kalau electrochemical kan tidak ada suaranya, tidak ada gerakan physically yang ada, hanya electrochemistry, hanya reaksi kimia yang ada. Nah, di sini kita melihat siapa sih yang akan menggunakan fuel cell ke depan atau yang akan menggunakan hidrogen ke depan. Nah, kalau dalam proyeksi kita, pengguna terbesar ke depan itu akan di sektor transportasi. Mau menggunakan fuel cell atau mau menggunakan combustion atau mau di marine transportation dan lain sebagainya ya, itu akan menjadi penyerap terbesar selain industri. Jadi prediksi kita akan memberikan gambaran yang seperti itu. Nah, perlu diketahui size fuel cell sama jenis fuel cell-nya itu lain-lain. Jadi ada yang pakai metanol, ada yang direct dengan suhu sekian, lalu yang jenis fuel cell yang room temperature PEM fuel cell dengan ukuran sekian. Lalu high temperature fuel cell dengan sebutan solid oxide fuel cell yang menggunakan bahan keramik, itu suhunya lebih tinggi, ya. Lalu jenis alkalin ada, molten karbonat aja. Kalau molten karbonat ini nggak terlalu ngetren. Ini dulu pernah dikembangkan oleh Korea, tetapi mereka sekarang berubah lagi ke arah PEM juga. Alkalin fuel cell juga ada, tetapi nggak terlalu banyak. Yang paling banyak komersialnya adalah PEM ini dan solid oxide.
dan juga direct metanol sedikit ya, tapi ada ini. Nah, karena apa? Range pemakaiannya itu besar. Jadi bisa digunakan di drone, forklift gitu ya, untuk mobil, kendaraan sampai dengan bis. Lalu kalau yang jenis yang lain solid oxide suhunya lebih tinggi, ini untuk power generation yang lebih besar sekali, tetapi size-nya kecil. Jadi size-nya kecil, suhunya tinggi, tetapi powernya besar. Nah, itu bisa sampai 100 mega ya, dengan model suhu tinggi. Jadi seperti itu. Kalau skala-skala 1 mega ini PEM fuel cell masih bisa. Nah, dengan kondisi tersebut, ini Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ke Serpong bisa melihat-lihat ya di kita. Kita sudah pernah membuat sepeda motor ini. Yang sepeda motor ini sejak 2009. Jadi 2009 sampai sekarang pun masih bergerak. Jadi saya bisa bilang bahwa baterai ya, kalau baterai kita ganti baterai 3 tahun ya, mungkin 5 tahun sekarang, lifetime-nya lebih panjang. Tetapi saya sudah bisa bilang bahwa fuel cell itu kalau teorinya 40 tahun, ini sudah berapa? 2009 berarti sudah lebih dari 13 tahun ya, sudah berjalan terus tanpa diganti selama masih ada hidrogen. Gitu. Dan ini mobil 1 kilowattnya, 1 kilowatt sudah sering kita running ya, ini sudah 4 tahun sudah ada, dan waktu pandemi malah masif mainan seperti ini. Dan ini yang model terbaru, bukan mobil yang depan ya, ini electric vehicle nih. Ya nih yang golf car. Yang golf car ini kombinasi antara solar panel dengan fuel cell. Jadi fuel cellnya lebih besar, 2,5 kW. Ini golf car baterai ya, itu 2,5 kilowatt, dan ini size-nya ya, ada lithium baterainya sedikit masih ada, tapi fotovoltaiknya juga ada 200 watt. Ini banyak yang waktu itu main ke tempat kita. Nah, kemarin saya balik dari Australia, ini sudah banyak mainan untuk university yang meng-create ya, ada drone yang menggunakan fuel cell 1,5 kilowatt. Jadi kalau drone nggak usah banyak-banyak. Jadi rata-rata 500 watt juga bisa, 800 watt, 1 kilowatt, 1,5 kilowatt itu bisa. Dan dia menggunakan composite hydrogen storage yang hanya 250 bar. Jadi kompresor di Indonesia masih bisa menangani, dan ini sekali terbang bisa 3,5 jam dengan hidrogen, ditambah dengan baterai ada tambah 90 menit lagi gitu. Ini CS Aero yang sudah melakukan itu, dan saya juga sudah melihat seperti ini persis sama ini dilakukan di Turki. Jadi tahun lalu saya melihat ke Turki, light fuel cell, jadi fuel cell dibikin lebih ringan gitu. Kalau tadi yang di mobil itu jenis yang rada berat ya, dan kita bikinnya dulu yang rada berat, jadi sekarang mau challenge ke yang lebih ringan gitu. Nah, ini di Australia juga sudah banyak sekali hydrogen refilling station yang berdiri, jadi mereka penggunanya sudah mulai masif juga ya. Tapi belum belum komersial banget sih pengguna kendaraan hidrogennya, itu masih pemerintah. Dan ini bisa dilihat kompresor hidrogen itu sampai dengan 900 bar di sini, dan ini coolingnya ya. Kalau kita lihat kombinasinya ini ini payment kiosk. Ini ada payment kiosnya. Ini seperti di Jepang juga sama. Dan hydrogen refilling station yang ada di sini itu kapasitasnya spesifikasinya bisa bertekanan sampai dengan 900 bar dan bisa memberikan refilling untuk 700 bar untuk kendaraan. Ini mohon maaf tadi saya belum memasukkan video terakhir yang di di Sarawak ini. Ini juga sama persis posisinya, dan mereka menggunakan hidrogen on-site. Kalau di sini di Australia, ini di Brisbane, itu menggunakan hidrogen yang dibuat dari tempat lain lalu ditransfer ke sini dengan menggunakan truk.
Nah, di Jepang juga begitu, banyak sekali refilling station yang sudah ada, penggunaan hidrogen mobil sudah ada, di penggunaan di rumah-rumah juga sudah ada. Jadi mereka mengkonversi city gas menggunakan fuel cell dan steam reforming, ditaruh di depan rumah seperti ini, lalu rumah ini disuplai oleh hidrogen gitu ya. Masih kombinasi dengan solar PV dan grid sih, masih ada gridnya juga. Nah, Bapak Ibu semua kalau tertarik dengan fuel cells ya, ini memang manufacturing ini harus dikuasai. Kalau saya melihatnya fuel cell manufacturing dan electrolyzer manufacturing harus dikuasai Indonesia karena teknologi key-nya itu ada di situ. Dan ini sekali kita bisa bikin baterai ya, itu pasti bisa bikin ini karena konsepnya sama. Dan waktu itu saya juga mulai dengan membuat membran, membuat katalis, itu membuat coating seperti ini, lalu menyusun kompartemen semua ini nyari perusahaan yang bisa zaman itu ya, rada susah sekali tapi nemu gitu di Jogja. Nah itu kolega saya Pak Petrus mampu membuat grafit, membuat stacking ya seperti ini komponen-komponennya. Dan sekarang malah makin bisa nih industri otomotif kita itu luar biasa. Nah ini foto saya waktu itu membuat stack fuel cell ini tahun 2006. Jadi masih jadul ininya. Tapi kita sudah membuat satu stack yang tingginya mungkin sekitar 60 cm dan itu menggunakan bahan yang dari bipolar ya, grafit. Nah ini start kita, jadi kalau dari timeline dirunut dari 2006 ini terus menerus ya untuk membuat fuel cell-nya. Bahkan di sini sepeda motor kita sudah mulai di 2008 dan launching di 2009 waktu itu. Bahkan yang namanya green hydrogen kita kombinasi dengan photovoltaic. Ini prototipenya sudah ada. Saya pasang cagak ini kayak kayak penerangan yang sekarang ya, fotovoltaik di atas ini 100 watt, lalu ada elektrolysa di sini dan langsung dari gas hidrogen yang ada di situ saya alirkan ke fuel cell untuk mengkonversi gas itu menjadi listrik kembali. Jadi konsep ini green hydrogen production saya kenalkan di 2009. Waktu itu dibilang masih kok bulat-bulat sih gitu. Tapi kalau kita bicara masif fotovoltaik ya dan intermittency, ini akan sangat berguna karena kita bisa men-storage hydrogen dalam jumlah yang banyak dan mengkonversinya itu di waktu yang kita inginkan. Jadi kita bisa mengkonversi energinya menjadi satu sistem energi storage yang lebih bisa kita kendalikan gitu. Nah, dari membran, dari katalis dan lain sebagainya, ini kegiatan ini berlangsung terus-menerus sampai dengan mungkin sekarang ya. Alhamdulillah masih berjalan, diteruskan oleh teman-teman yang banyak mulai balik dari sekolah di BRIN dan sekarang sudah mulai aktif untuk pembuatan MEA lagi. Jadi proses manufaktur membran dan elektrodanya ini masih gambar saya yang dulu tahun 2004. Jadi sekarang teman-teman juga sudah mulai membuat lagi seperti ini dengan hot press. Ini simple, kita hanya mengoleskan katalis, lalu kita sandwich dengan membran. Kalaupun membrannya masih import, membran ini tidak terlalu mahal-mahal juga sekarang sih. Ya masih relatif mahal, tapi kalau kita belinya bulky, kerasa nggak terlalu mahal juga. Lalu tinggal di hot press ya, dan kita bisa membuat satu jantung dari fuel cell gitu. Nah, hot press-nya ini memang ada resepnya, ada tekanannya berapa, suhunya berapa detik kayak gitu. Itu ada resepnya. Mungkin itu yang membutuhkan effort research dan dana yang rada lumayan ya. Lalu proses stacking. Ini saya mendengar dari beberapa teman-teman yang di university mulai membuat satu stacking. Itu kerjakan bertahap. Jadi kalau Anda tidak pahami secara bertahap ya, karena small scale beda sama large scale. Jadi tidak serta-merta kita numpuk gitu langsung dapat banyak gitu. No, itu harus pahami construction dari masing-masing layernya. Ini know-how-nya di sini, ini paten nggak ada, di jurnal juga nggak ada. Itu know-how-nya kita susun ya, kita susun seperti ini. Kalau enggak bocor pasti. Nah begitu bocor, leak hidrogen
itu ada membakar nanti. Jadi panas begitu ya. Lalu ada kercik-kercik gitu, suara kercik-kercik itu sebetulnya sudah tumbukan tuh di skala mikronya. Nah, lalu kita waktu itu memulai lagi, ini baru 2 tahun yang lalu, baru mulai lagi untuk elektrolisa. Waktu itu kita sudah mulai ya, tahun 2012 sudah mulai, tapi kita sekarang bongkar lagi elektrolisanya karena waktu itu saya lebih fokus kepada fuel cell. Nah, sekarang fuel cell itu kita bisa converse, kita bisa reverse untuk menjadi electrolyzer juga. Jadi sekali kita bisa bikin tadi, manufacturing tadi, kita pasti bisa bikin elektrolisa gitu. Karena tinggal katalisnya doang yang diganti gitu dan pemisahan itu. Nah, di Green ini ya di Serpong kita mengadakan satu demonstrasi green hydrogen sekarang karena ada solar panel di atas kita juga exhaust, sisa exhaust dari sini kita pasang wind turbine, lalu online monitoring ada, nanti kita bisa memproduksi hidrogen, tangki hidrogennya di sini, dan ini bisa kita masukkan ke dalam mobil tadi. Ini lebih cepat lagi. Oke, ini kegiatan yang kita sedang lakukan sekarang ini. Sekarang sudah karena kita sudah punya banyak prototipe, nah kita sekarang challenge ke mini hydrogen refilling station yang bisa mobile. Yang kita harapkan ini bisa mensupport ke mana-mana, termasuk yang sudah prototipe kita lahirkan di sini. Dan pada saat ini kita juga bekerja sama ya dengan tim Toyota untuk nanti membuat satu konsep penggunaan forklift untuk hydrogen dan mengkonversi yang dari kendaraan listrik menjadi kendaraan hidrogen. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan juga di next. Nah, dengan teman-teman PLN juga begitu, kita kerjasama untuk membuat satu konsep penggunaan elektrolisa untuk menghasilkan hidrogen dengan menggunakan sisa-sisa dari listrik renewable energy di satu lokasi gitu ya. Dari situ green hydrogen yang kita produksi ya bisa kita gunakan lagi on grid ataupun kita storage ataupun kita gunakan langsung di demand setempat gitu. Nah, ini sedang kita bahas ya untuk bagaimana mengurangi diesel yang ada di daerah-daerah kita itu luar biasa, pengangkutannya itu diesel naik diesel gitu. Jadi udah sangat banyak sekali dan ini juga yang menyebabkan polusi. Nah, kita sedang membahas di beberapa pulau. Ini mungkin analisis-analisis yang sedang kita garap ya, bahwa kalau Bapak Ibu semua punya fotovoltaik yang luasannya itu kalau kira-kira ya 400 kW atau 800 kW lah ya, itu sudah sangat memungkinkan untuk menggunakan eksesnya di siang hari. Karena tidak semua ditampung di baterai atau tidak semua digunakan ya, digunakan di di demand yang langsung direct gitu ya, pasti ada buffernya karena ini intermittennya sangat tinggi. Nah, yang bisa merespon intermittent ini electrolyzer. Jadi kalau jenis PEM tadi respon terhadap fluktuasi voltase itu bisa adaptif begitu, untuk bisa langsung dikonversi menjadi hidrogen. Nah, dalam perhitungan kita kalau di siang hari tidak terlalu banyak beban, itu dikonversi ke elektrolisa dan di saat kita mengkonversi balik dari hidrogen ke listrik kembali untuk masuk ke grid, itu kalau efisiensinya fuel cell itu bagus sekali, maka fuel cell akan bisa digunakan di malam hari untuk untuk mensuplai listrik di malam hari. Nah, kombinasi inilah yang kira-kira perlu dihitung, di adjust gitu ya untuk di daerah tertentu. Ini saya dan teman-teman lagi di nyebrang pulau dari Kupang ke Semau. Di sini kita melihat potensi untuk mengurangi diesel di situ. Mudah-mudahan ini nanti jadi kegiatan berikutnya ya, yang bisa kita realisasikan untuk bisa mengurangi karbon tadi. Nah, Bapak Ibu, untuk masalah palm, industri kelapa sawit itu karena banyak limbah. Nah, waktu itu kita inisiasi ya, ini sejak 2009 saya mulai inisiasi untuk menggunakan limbah pome.
lalu bisa menghasilkan hidrogen, itu patennya saya sudah dulu daftarkan, menghasilkan hidrogen, lalu hidrogen ini bisa dipurifikasi, dan mungkin kecil ya karena hidrogennya juga lumayan banyak, jadi purifikasi untuk memurnikan hidrogen, untuk dimasukkan ke dalam hidrogen storage, bisa langsung digunakan ke fuel cell, ataupun ini bisa dimasukkan ke blending gas antara hidrogen dan metan, jadi sedikit tidak perlu purifikasi karena mostly kalau dari proses fermentasi limbah, itu limbah pome ini, palm oil, limbah cair kelapa sawit, itu bisa menghasilkan gas metan juga, dan kita enrich hidrogennya untuk bisa stabil masuk ke gas engine generator. Kalau gas engine ini mostly spesifikasinya adalah 30% hidrogen, 70% metan. Dan kalau kita bisa menghasilkan direct ya, kombinasi dari fermentasi ini sudah komposisi gas yang dihasilkan 30 sama 70 itu direct bisa masuk ke gas engine, dan pasti efisiensi untuk konversi ke energi listriknya jauh lebih tinggi kalau tepat ya. Dan tentu saja kalau kita sudah menghasilkan listrik bisa digunakan untuk macam-macam, ataupun blending ini bisa dibakar untuk internal combustion engine juga bisa. Jurnal dan sebagainya saya kadang tulis di slide ya, nanti mungkin bisa dicek lagi. Dan ini proses yang waktu itu kita mulai dari 2009 sampai sekarang, yang proses fermentasi ini dengan menggunakan limbah cair kelapa sawit, batch scale, lalu kita sedang mau menggunakan 1 meter kubik scale 2022 ini, tapi kadang masih terkendala kolaborasi dan pendanaan ya, untuk masuk ke skala yang lebih besar lagi gitu. Nah, tetapi inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan adalah misalnya ada batch filternya seperti ini untuk mengenrich hydrogen production, bahkan bisa sampai 44%. Nah, ke depan kita kalau melihat peta nih ya, aktivitas renewable energy hidrogen yang sekarang ini sudah banyak sekali dilakukan, dan pada saat ini pemerintah juga membuat satu komitmen untuk menghadirkan kendaraan hidrogen yang menggunakan emisi bersih, dan roadmap juga sudah dilakukan, studi banyak sekali, technical committee untuk standar pun sudah ada. Kebetulan saya menjadi ketuanya untuk menghasilkan standar-standar yang nantinya adaptif terhadap internasional, tetapi juga kita sesuaikan dengan kondisi kita. Dan mudah-mudahan nanti di 2024 ya kita bisa melihat demonstration project untuk hidrogen di transportasi, dan juga telah lahir standar yang akan kita adopsi untuk jika menggunakan hidrogen di kendaraan maupun di power generation dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi dengan berbagai pihak itu sudah tercipta di ekosistem ya, dan ini saya rasa akan growing, dan saya sangat berharap komunikasi antar kita itu jangan sampai terputus gitu, karena hidrogen ini harus disupport banyak pihak, semua pihak harus berkata dengan hal yang sama, sehingga kita bisa memainkan peran di sana, peran di sini gitu, tanpa harus istilahnya rebutan lahan gitu, karena hidrogen ini benar-benar kalau saya melihat di negara manapun itu semua saling support ya, dengan begitu bisa berhasil. Nah, mudah-mudahan kolaborasi ini akan makin kuat, dan saya juga berharap support dari berbagai tempat, ini termasuk university ya. University belum saya address, maaf, tapi ini sudah mulai banyak ya. Saya nanti akan update slide ini untuk memasukkan university yang semuanya sudah mengerjakan apa gitu. Karena masih belum terpetakan ini, ada beberapa yang saya ketahui, dan saya juga baru tahu university ini di Nusantara kan juga baru mulai di combustion ya, jadi juga baru tahu, dan ini nanti kita address lah. Nah, deklarasi sudah kita lakukan pada Juni di acara Indonesia International Hydrogen Summit di Jakarta. Dan ini Pak Dirjen dari Komisi 7, juga dari pihak industri, juga industri internasional juga banyak semua mensupport ya, PLN, Pertamina, dan semua
pihak juga mendukung ini. Dan kami juga saat ini mulai sharing ya ke banyak tempat, ke banyak mitra untuk men-share knowledge kami. Juga kita sering mengadakan pelatihan untuk ke berbagai mitra industri. Dan kita berkolaborasi, kadang-kadang lecturer kita undang dari internasional gitu, yang ahli standar, ahli combustion engine dan lain sebagainya. Dan kalau masih ada yang pengen tahu lebih detail, nanti lihat saja di YouTube saya, mohon bisa di-subscribe ya. Karena ini teman-teman university mahasiswa, kalau mau belajar monggo datang ke Serpong dan bisa bergabung dengan kami yang ada di Serpong. Ini dari teman-teman material, dari teman-teman konversi energi, lalu dari teman-teman recycling baterai juga ada di BRIN ya. Welcome untuk semua dari stakeholder manapun yang bisa join dengan kami, dan bisa masuk juga ke asosiasi kami, Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sharing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk misalnya nanti question and answer ya dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.